Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan sore hari ini merupakan saat yang berbahagia di mana kita berada di dalam bulan Ramadan. Maka kita yang melaksanakan puasa di tahun 1443 Hijriah ini menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita mendapatkan kesempatan untuk dijauhkan dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebagai manusia membutuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa seluruh alam semesta. Karena sesungguhnya ketika kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih dan memuji beserta mengakui atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, tentu kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia, yang senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia memang dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah. Dalam hal ini kita menjadi makhluk yang tahu diri, menjadi makhluk yang tahu balas budi, sehingga kita berterima kasih oleh orang atau zat yang memberikan nikmat kepada kita. Itulah ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa orang tersebut mampu membalas kebaikan orang lain. Dalam hal ini, syukur dapat dibagi menjadi 3 unsur. Yang pertama, kita meyakini bahwa nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang darinya kita dapat melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita dapat menjauhkan dengan segala apa yang dilarang oleh Allah. Yang pertama adalah kita meyakini dalam hati bahwa apa yang kita terima ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua unsur adalah kita bersama mau membicarakannya kepada sesama manusia bahwa kita mendapatkan nikmat dari Allah yang telah diberikan kepada kita. Terutama seperti kita dapat melihat, kita dapat mendengar, kita dapat berjalan, kita dapat menikmati keindahan alam semesta. Itu semua merupakan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah, dan kita mampu menceritakan kepada orang lain bahwa nikmat-nikmat tersebut telah diberikan kepada kita, yang apabila kita ingin menghitung nikmat Allah tersebut, kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah tersebut. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, sungguh kalian tidak akan mampu menghitungnya. Unsur yang ketiga adalah ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian kita mempergunakan untuk taat kepadanya, untuk berbakti kepadanya. Misalkan kita mendapatkan kenikmatan dapat melihat, maka kita menggunakan penglihatan itu untuk membaca ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauliyah maupun ayat-ayat kauniyah.
Ayat-ayat kauliyah adalah apa yang tertera di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Kemudian kita mampu membacanya, kita dapat mengartikannya, kemudian kita dapat mempraktikkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebuah tanda bahwa kita dapat membaca nikmat atau ayat-ayat kauliyah yang dicatat oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah yang dapat kita lihat di alam semesta ini, misalkan kita melihat lombok itu bisa ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau tua dan seterusnya. Itu merupakan tanda-tanda dan ayat-ayat kenikmatan dari Allah yang diberikan kepada kita. Bahkan tomat ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau. Itu semua sebagai tanda-tanda ayat kauniyah, tanda-tanda ayat-ayat alam semesta, yang itu semua diperuntukkan untuk kesejahteraan umat manusia. Tentu itu menjadi sebuah nikmat yang tidak terhingga apabila kita ingin menghitung nikmat Allah tersebut, dan pasti kita tidak akan mampu menghitungnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada suatu ketika Ibnu Hazm berbicara dengan seorang laki-laki, kemudian ia menanyakan tentang bagaimana syukurnya mata. Maka syukurnya mata adalah apabila ia melihat sesuatu yang baik, maka ia menceritakannya dan memberitahukannya kepada orang lain agar itu dicontoh. Apabila dia melihat hal-hal yang buruk, maka ia menyembunyikannya agar itu tidak dicontoh oleh manusia yang lain. Yang kedua adalah syukurnya telinga. Syukurnya telinga adalah selalu mendengar hal-hal yang baik. Apabila hal-hal yang baik tersebut ada di telinganya, maka ia menyimpannya. Kemudian ia menginformasikannya kepada makhluk lain, yang dengan menginformasikannya tersebut, harapannya adalah hal-hal yang baik tersebut dicontoh dan akhirnya dipraktikkan. Kemudian apabila ia menemukan hal-hal yang buruk, maka ia mencoba mencegahnya, atau dia dengan pendengarannya ia mampu menyembunyikan keburukan-keburukan tersebut, sehingga keburukan itu tidak menjalar kepada orang lain yang berada di lingkungannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang bersyukur, mereka tidak akan mendapatkan bencana atau malapetaka apabila mereka bersyukur dengan ikhlas kepada Allah, sebagaimana tercatat atau difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 12, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa bersyukur, maka sungguh syukurnya untuk dirinya sendiri. Barang siapa kufur atau ingkar, maka sungguh Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Oleh karenanya, orang-orang yang senantiasa bersyukur, mereka akan senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah, dan ia akan dihindarkan dari segala malapetaka dan bencana. Karena ketika ia bersyukur tersebut, ia pasti ingat kepada Allah. Akan tetapi orang-orang yang kufur, yang tidak bisa mengakui kenikmatan-kenikmatan yang datang dari Allah, maka Allah mengatakan sungguh Allah itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Artinya orang yang tidak bersyukur atau ingkar, Allah tidak pernah memerlukan mereka, karena Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
suci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana tadi saya informasikan kepada kaum muslimin dan muslimat bahwa orang-orang yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah sebagaimana tercatat di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim. Di sana dijelaskan bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur kepada Allah, sungguh Allah akan menambahkan nikmatnya kepadanya, nikmat Allah kepadanya. Kemudian barang siapa kufur, inna adzabi lasyadid, sungguh azab Allah amat pedih. Orang-orang yang bersyukur akan senantiasa dihindarkan dari bahaya kelaparan, kekurangan makanan, kekurangan buah-buahan dan lain sebagainya. Dan juga mereka akan merasa tentram dengan rasa syukurnya, karena sungguh dengan rasa syukur tersebut ia akan terus bergantung kepada Allah. Akhirnya Allah lah yang menjadi pelindungnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat sambil menunggu buka puasa. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang berbahagia ketika kita menemukan waktu buka puasa, dan akhirnya di akhirat nanti kita menemukan Allah sebagai zat penguasa seluruh alam semesta. Karena kebahagiaan kita orang yang berpuasa adalah ketika kita menemukan Allah Tuhannya di akhirat dan di surga nanti. Aku lu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.